Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Para penonton setia ngaji ngopi, malam ini sudah masuki pertengahan bulan Ramadan. Kita akan coba membahas bersama guru kita Al-Mukarram Kikrana tentang hukum zakat fitrah bagi bayi yang lahir di malam Idul Fitri dan orang yang meninggal di malam Idul Fitri. Untuk selanjutnya pada Kikrana kita persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati bil khusus pembawa acara Kang Rohim. Ya, ini ya salah satu jamaah dari Majelis Ngaji Ngopi Santai, dan para pemirsa, para netizen yang mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil santai ya. Jadi kita tidak terlalu kaku ya. Karena yang kaku-kaku tidak normal. Kita akan membahas mengenai tentang hukum zakat fitrah bagi bayi yang lahir di malam Idul Fitri dan orang yang meninggal di malam Idul Fitri, gitu ya. Iya. Nah, ini mungkin banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib zakat fitrah atau tidak wajib? Nah, sebelum kita mulai, maka kita akan membahas tentang mengenai wajib zakat fitrah. Di dalam kitab Tadhib di sini dijelaskan faslun, adapun suatu pasal wa tazibu zakatul fitri bi salasati asya. Wajibnya zakat fitrah itu ada 3 jenis yang diwajibkan. Yang pertama al-Islam, orang Islam. Wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumi syahri Ramadan. Ya. Dan juga terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan. Wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah di hari tersebut. Nah, jadi bahwasanya hukum zakat fitrah itu ya memang hukumnya wajib. Ya. Bagaimana ya dikatakan di sini orang yang wajib zakat fitrah ya salah satunya adalah orang yang Islam. Ya, kemudian telah masuk di akhir di malam Ramadan. Bahkan ya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya para Rasulullah SAW zakat fitri ya diwajibkan bagi zakat fitrah itu so'amin sa'ir atau so'amin tamarin, baik itu dari gandum maupun kurma, bagi siapa? Lal abdi wal qurri, bagi hamba sahaya, wal qurri orang yang merdeka, ya. Wal zakar, bagi laki-laki, ya. Wal unsa, perempuan, wal kabir, wal sogir, baik itu yang bayi, ya, yang anak kecil, maupun orang dewasa. Ya, minal muslimin, dari orang yang muslim, maka dia wajib untuk bayar zakat fitrah. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang ketika dia melahirkan di malam Idul Fitri? Nah, ini akan kita bahas. Bahwasanya di dalam satu kitab Syarah Muhadzab, Syarah An-Nawawi, ya, juz 8 halaman 105. Ini dikatakan walau kharaja ba'duhu qabla ghurubi syamsi wa ba'duhu ba'da ghurubiha lailatul fitri. Jika seorang telah keluar atau lahir sebagian dari anggota badannya, ya, itu ketika di
malam atau di ketika matahari gurub atau di malam Idul Fitri, lam tajib fitratuhu, maka tidak wajib fitrah, tidak wajib zakat, li'annahu fi hukmil janin, karena sungguhnya hukumnya janin malam yakmul, itu belum sempurna. Burujuhu, ketika dia keluar lahir itu dalam keadaan belum sempurna. Umpama dia keluarnya itu baru kakinya doang, yang sebagian masih di perut atau di dalam. Nah, maka dia tidak wajib bayar zakat. Munfasilan, ya, secara terpisah. Jadi seumpama ada seorang bayi yang lahir, ketika dia lahirnya, ya, itu di waktu sebelum terbenamnya matahari, ya, maka dia lahirnya seumpama di jam asar atau jam 2 di akhir Ramadan tuh, maka dia wajib zakat fitrah. Atau sebaliknya, dia lahir itu mau 5 menit lagi maghrib di akhir Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau seumpama dia lahirnya ketika di waktu akhir atau di malam Idul Fitri, dia baru keluar setengah, maka falam tajib, dia tidak wajib. Bisa dipahami ya? Jadi kalau jenengan nanti punya istri lahirnya begitu nih, ngeliat wah baru separoh nih kan gitu di malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib. Tapi kalau dia keluarnya itu sebelum gurub, sebelum akhir di waktu maghrib, ya, masuk ya di malam Idul Fitri, sudah mau masuk 1 Syawal, dia lahir di situ, maka dia wajib. Maka dia Wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau seumpama dia lahirnya di sebelum, ya, umpama maghribnya mau 5 menit lagi, dia udah lahir semua tuh. Tahu-tahu 5 menit maghrib, maka dia wajib zakat. Itu bagi seorang janin, bayi yang baru dilahirkan. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarah Muhadzab Syarah Imam Nawawi juz 7 halaman 105. Begitu juga Imam Syafi'i. La tajibu fitratul janin la alayya abihi wala fi malihi bila khilafin indana. Jadi tidak ada perbedaan bahwa tidak wajib zakat fitrah bagi si janin, tidak wajib bagi bapaknya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bapaknya tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ketika bayi tersebut berada di posisi di malam takbir. Gitu, di malam Idul Fitri. Bisa dipahami ya? Kemudian bagi orang yang tidak punya kemampuan, wa wujudil fadli ankuti, kalau umpama dia tidak punya kemampuan, umpama nih di malam takbiran ini dia nggak punya beras sama sekali, bahkan dia dapat zakat, tapi zakat fitrahnya pun itu buat dia makan besok, ya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa tidak wajib? Karena dia tidak punya kemampuan. Dia punya beras 3,5 liter itu cuman untuk besok makan. Dia nggak ada lagi beras yang lain. Nggak dapat beras yang lain. Terkecuali dia punya 3,5 liter, ada 2 liter. Maka dia masih wajib zakat. Tapi kalau seumpama dia cuma 3,5 liter buat besok, itu pun dimakan beramai-ramai sama keluarganya, nggak punya kemampuan untuk zakat fitrah, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Namun ini jarang terjadi, ya. Kemudian sedangkan bagi orang yang zakat fitrah, orang yang meninggal dunia di malam Idul Fitri, itu bagaimana hukumnya? Nah, ulama Syafi'i, seseorang wajib zakat fitrah jika menemui 2 waktu. Yang pertama, masa akhir bulan Ramadan atau sebelumnya. Yang kedua, awal bulan Syawal. Nah, dikatakan di sini di dalam kitab Nihayatus Zain halaman 174, Imam Nawawi mengatakan ayudrika waktu ujubiha alladhi akhiru juz'i min Ramadan, ya, wa awwalu juz'i min Syawali fatakhriju amman mata ba'dal ghurub wa amman wulida qablahu walau bilahzatin duna man mata qablahu man wulida ba'dahu. Jadi
apabila seorang menemui waktu wajibnya zakat fitrah di akhir bulan Ramadan atau di awal dari bulan Syawal, fatakhriju, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Amman mata, dan barang siapa yang dia telah meninggal dunia ba'dal ghurub, setelah matahari terbenam. Wa amman wulida qablahu, dan barang siapa yang telah dilahirkan sebelum matahari terbenam, ya, walau bilahdatin duna man mata qablahu man wulida ba'dahu, dan barang siapa yang mati sebelum terbenamnya matahari atau juga ketika dia lahir setelah terbenamnya matahari. Nah, jadi orang yang meninggal dunia ketika dia meninggalnya di waktu terbenamnya matahari, sudah mulai waktu masuknya awal juz'i min Syawal, maka dia fatakhriju, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah karena dia telah menemui waktu wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia meninggalnya sebelum ya datangnya waktu wajib zakat fitrah, seumpama dia meninggalnya itu jam 2 di akhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Ini sebaliknya. Kalau baik sebelum wajib, sesudah tidak wajib. Ya. Kalau orang meninggal sebelum tidak wajib, ya, sesudah wajib, karena dia telah melewati waktu wajib zakat fitrah. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia pas di waktu malam takbir, ya, maka dia tidak wajib. Tapi kalau dia meninggalnya di waktu sebelum malam Idul Fitri, ya, maka dia wajib. Ya, gitu ya. Beda halnya dengan bayi. Kalau bayi sebelum malam Idul Fitri wajib, setelah malam Idul Fitri ya wajib. Kalau orang meninggal dunia ketika di malam Idul Fitri dia meninggal, dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia meninggalnya sebelum datangnya malam Idul Fitri atau sebelum ghurub syams, ya, terbenamnya matahari atau di waktu maghrib itu, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Nah, ini keterangan tentang hukum mengenai seorang ya bayi yang dilahirkan di malam Idul Fitri dan orang meninggal dunia yang meninggal di malam Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mudah-mudahan besok ya kita bisa menjalani ibadah Ramadan penuh dengan keimanan, dan kita juga ya bisa menjalankan ibadah puasa. Begitu juga bisa mampu mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Nah, ini. Kemudian terkait masalah zakat fitrah, ini yang perlu dibahas. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Untuk golongan-golongan yang termasuk penerima zakat dan orang yang wajib berzakat gitu. Ya, jadi tadi udah ya. Yang wajib berzakat itu tadi Islam. Ya, orang yang sama saya merdeka, ya, laki-laki, perempuan, yang besar maupun yang kecil, maupun anak yang baru lahir ketika di Ramadan, dia tetap wajib zakat. Dan sebagai yang penerimanya itu ya satu adalah fuqara, masakin, amilin, mu'alaf, ya, kemudian orang yang berjalan di fisabilillah, orang yang punya gorim, punya utangnya ini utangnya memang dia habis hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Kalau dibilang punya utang, semua punya utang. Ya, saya juga gorimin ini karena motor saya masih kredit. Nah, jenengan juga gorimin kan gitu. Bukan itu goriminnya, bukan yang itu. Maksudnya gorimin yang hartanya habis dikeluarkan untuk di jalan Allah. Maka dia yang gorim. Ya. Kemudian orang yang melakukan perjalanan, ya, yaitu mendapatkan muzaki, ya, seperti amil juga dapat. Amil yang bagaimana? Amil yang memang sudah mendapat legalitas menjadi amil zakat. Beda ya antara panitia dengan amil. Kalau panitia
Ya makanya masjid musola yang punya panitia ini hendaklah mengurusi tentang legalitas kepanitiaan sehingga dia mendapatkan legal dari ulul am, dari pemerintah. Seperti Basnas. Basnas itu mengeluarkan SK untuk dijadikan dia sebagai amil zakat. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau dia tidak ini hanya sekedar panitia saja, itu hanya sekedar membantu menyalurkan. Gitu. Nah ini fenomena yang terjadi. Ya, maka amil itu punya hak. Ya. Nah di zaman Sayyidina Umar menggagas yang dinamakan Baitul Mal. Di zaman Sayyidina Umar membuatlah tempat rumah zakat. Dan beliau menentukan para amil. Jadi amil itu nggak gampang. Yang pertama, amil itu harus jujur. Kedua, amanah. Yang ketiga, amil harus tahu tentang ilmu zakat. Jadi nggak sembarangan. Ya, apalagi perkara mainan zakat. Zakat itu sudah termasuk rukun Islam. Rukun Islam. Wajib. Berarti harus tahu tentang ilmu zakat. Jadi untuk menjadi amil itu tidak mudah. Dia harus jujur, tidak sembarangan dan sebagainya. Ya, karena ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Masya Allah, ini jangan sampai ya ini terjadi ya. Jika penyalahgunaan zakat, wah ini naudzubillah jalik itu Masya Allah ya, itu sama aja. Makanya Rasulullah SAW melarang itu keturunannya untuk menerima zakat. Karena bagi Rasulullah, bagi